Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di pelajaran Ibu hari ini. Baik, sebelum kita memulai ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang biasa memimpin? Ya, siapa? Ketua kelas? Oke, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pelajaran Ibu. Baik, karena sudah berdoa, Ibu absen dulu ya. Yang laki-laki jawab hadir dan yang perempuan jawab hadirah. Abdullah Abu Bakar Musa hadir ya. Amalia Hikmah, Erina, Nita Sidastuti, Syifa Yulia Rahmat, Dewi Rita Oktaini, Sunaria, Siti Zubaida Fadlah hadir ya. Siti Rahayulia, Siti Jenab, Kurniawati, Harizal Mu'alim, Rifki Azidani, Ayub Sayuri, Krisna Fito hadir ya. Mashkuri, Novita Dina, Irmawati, Ulfasana, Ali Muhammad. Oke, baik. Alhamdulillah ya, hari ini di kelas ini dapat masuk semua, hadir semua di pelajaran ini. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran Ibu mau kalian semua berdiri di depan. Iya, berdiri semuanya di tempat masing-masing aja ya, nggak usah di depan. Udah kuat. Oke, sudah ya? Sudah semua? Oke, baik. Di sini Ibu, kenapa kalian suruh berdiri? Di sini Ibu akan membuat sedikit permainan biar kalian lebih fresh lagi, lebih semangat lagi belajarnya. Karena Kak Ibu lihat kalian masih pada lesu-lesu, masih kayak ya gitu, lesu-lesu. Jadi Ibu mau buat kalian semangat lagi. Oke? Baik. Di sini ikuti kata kunci Ibu ya. Di sini Ibu punya kata kunci yaitu ikuti apa yang Ibu bicarakan. Sekali lagi, ikuti apa yang Ibu bicarakan. Itu kata kuncinya ya. Sudah bisa dimengerti? Oke, baik, kita langsung masuk ke permainan. Yang pertama, ayam, 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 bebek, 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 itik, itik, itik. Oke. Yang kedua, bebek, 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 itik, 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 ayam, ayam, ayam. Oke. Yang ketiga, bebek, bebek, itik, itik, bebek, bebek, ayam. Berapa jumlah bebek? Ya, 5. Salah. Berapa? 10. Salah. Ayo, siapa yang bisa? Berapa? 3. Salah. Ingat kata kunci Ibu apa tadi? Ya, ikuti apa yang Ibu ucapkan. Oke, baik. Karena kalian masih menjawabnya masih banyak yang salah, kayaknya belum konsentrasi, Ibu akan mulai sekali lagi ya. Oke. Yang pertama, jangan lupa kata kuncinya, ikuti apa yang Ibu ucapkan. Yang pertama, ayam, 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 bebek, 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 itik, itik, itik. Oke.
Yang kedua, bebek, 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 titik, 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 ayam, ayam, ayam. Baik, yang ketiga, bebek, titik, titik, ayam, 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 bebek, bebek. Berapa jumlah bebek? Berapa? 2. Salah. Ayo konsentrasi kalian mana? Oke, baik. Benar sekali. Jadi jawabannya ibu itu bukan bertanya berapa jumlah bebek, tetapi itu perintah kalian untuk mengikuti bicara ibu. Kan tadi ingat kata kuncinya? Ya, baru sadar ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita lanjutkan, karena kayak belum full semua konsentrasi, kita terus semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali ya. Sudah bisa melanjutkan ya. Oke, pelajaran ibu hari ini yaitu akidah akhlak ya. Seperti kalian ketahui, akidah akhlak. Tanggal berapa sekarang? Ya, tanggal 23 April 2020. Baik, di pekan lalu ibu sudah membahas yang namanya akhlak tercela. Ada yang masih ingat apa yang minggu lalu kita bahas? Betul sekali, fitnah. Kita sudah membahas ke akhlak tercela yang pertama itu yaitu fitnah. Kita sudah membahas tadi semuanya itu. Siapa yang masih ingat apa pengertian fitnah? Ya, betul sekali. Alhamdulillah pelajaran itu ternyata kalian masih ingat. Itulah bukti bahwa kita di rumah buka buku kembali, mengulas kembali pelajaran kita. Kalau kalian tidak mengulas, tidak belajar kembali di rumah, tidak dibuka-buka kembali bukunya, mungkin kalian tidak bisa menjawab pertanyaan ibu yang cuma pengertian fitnah aja. Ya, pasti kebingungan. Makanya itu versi kita belajar di rumah. Baik, hari ini ibu akan membahas tentang akhlak tercela yang kedua. Apa sih bu yang kedua? Penasaran pastikan. Kita akan melanjutkan ya. Yang kedua itu adalah, ibu tulis dulu ya. Apa? Ghibah, benar sekali. Jadi hari ini kita akan membahas tentang akhlak tercela tentang ghibah. Kalian pernah nggak sih dengar ghibah? Pernah ya, sering. Oke. Sebelum ibu membahas tentang memperluas tentang apa arti ghibah sesungguhnya, siapa yang berani untuk menjelaskan apa sih ghibah menurut kalian? Ya benar. Memang pada umumnya itu ghibah itu membicarakan orang lain. Nah, hari ini ibu akan mempelajari apa sih, kalian akan mempelajari apa sih pengertian ghibah secara bahasa, istilah, dan banyak lagi ya. Baik, yang pertama adalah menurut bahasa dulu ya. Ibu akan tulis dulu. Jangan ada yang mengobrol. Dengarkan ibu sejenak ya, perhatikan. Baik. Inilah menurut bahasa ya. Ghibah menurut bahasa ialah menggosip atau menggunjing. Pasti kalian sering mendengar gosip tentang gosip-gosip. Biasanya kalau ibu tuh ya setiap pagi suka nonton TV kan. Nah, yang suka ditonton ibu kalian tuh apa? Benar banget, namanya infotainment. Nah, isinya itu emang tentang gosip bukan sih? Jelas.
itu adalah isi dan gosip. Bedanya dia menggosipi tentang para artis, itu lebih banyak lagi yang nonton, ya kan? Nah, kita lanjut ke menurut istilah ya, gibah menurut istilah. Jangan ditulis dulu ya. Baik, ini adalah menurut istilah, membicarakan orang lain yang ia tidak suka. Dalam artian apa di sini? Kita ambil tanda kutipnya, yaitu tidak suka. Yang namanya orang tidak suka pasti selalu mencari-cari kesalahan orang tersebut. Ada nggak sih orang pada umumnya yang tidak suka dengan kita, tapi membicarakan kebaikan-kebaikan kita terus gitu? Jarang ya, 1/1000 yang seperti itu. Biasanya orang yang membenci, yang tidak suka dengan kita, pasti selalu mencari-cari celah kesalahan kita sekecil apapun itu, ya kan? Itu memang real di kenyataan kehidupan kita. Baik, biasanya orang yang gibah ini adalah dia meliputi tentang keluarga kita, baik dengan teman kita, bahkan sampai ke agama kita sekalian pun. Kayak gimana contohnya kayak dengan agama? Contohnya dari ibadah kita mungkin yang masih kurang, itu orang yang suka gosip itu bukan menjadi pembicaraan mereka. Nah, biasanya cenderung yang tidak suka itu dia tidak akan sendiri. Dia selalu mengajak-ajak orang. Misalkan gini contohnya ya, si A ini anak yang terpandang di sekolah maupun keluarga. Pasti gak semuanya senang dengan kita, gak semuanya senang dengan prestasi kita. Ada beberapa yang pasti tidak suka, iri. Nah, orang tersebutlah yang menyebar-nyebarkan gosip tersebut. Biasanya misalkan dia cari celah-celah kita, kesalahan kita di mana, nah lalu dia membicarakannya ke orang lain, yang orang lain tidak tahu jadi tahu. Misalkan, tahu si A tadi salah subuh tahu nggak? Nah, iya, nggak nyangka. Misalkan yang lain jadi ikut suka kan? Biasa seperti itu. Nah, memang cenderung ya. Sekali lagi ibu mohon maaf, ibu bukan memojokkan, tapi kita cenderung yang gila itu memang perempuan. Ya, oke. Jadi sekecil apapun itu pasti dicari-cari kesalahannya sama orang yang tidak suka. Bu, kalau misalkan gibah itu, misal omongnya nggak bener, cuman ngada gitu gimana? Ya, gibah ini memang termasuk benar apa yang dia katakan. Akan tetapi, bagaimana jika mengada-ngada terus gibah, mengajak orang lain? Itu sangat dosa sekali. Kita gibah dengan hal yang benar aja dosa, yang benar-benar real terjadi aja dosa. Karena gibah itu termasuk aib seseorang, dimana aib itu selalu yang ingin kita tidak mau dilihatkan, kita umpetin sedalam-dalamnya. Ya, tapi malah teman kita atau saudara kita yang dekat malah menyebarkannya, yang tadinya orang tidak tahu jadi tahu. Itu biasanya orang yang suka gibah itu yang pertama tidak percaya diri. Kenapa? Tidak pede pada diri dia sendiri, sehingga dia pedenya itu ya membicarakan orang. Kan kalau biasanya kalau zaman sekarang ini ya, kalau kita bisa punya berita baru,
itu akan punya teman. Ya, ada apa? Ada gosip apa hari ini? Kan pasti kayak gitu. Jadi dia membuat kepedean diri dia dengan membicarakan orang lain. Adapun yang kedua, yaitu dia termasuk orang yang licik. Kenapa dengan orang yang licik? Kenapa bisa dibilang licik? Karena perbuatan ini itu mengandung unsur bahwa ingin merusak harga diri seseorang atau kemuliaan seseorang. Tetapi di balik itu dia ingin mengangkat harga dirinya. Seperti itu. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ada di buku kalian, silahkan dibuka. Ada kan? Ya, ini mengandung pada sifat gibah tersebut. Yang bunyi, ibu akan baca terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yattab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang ingin memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi apa maksud dari ayat tersebut? Di surat Al-Hujurat ayat 12 ini, Bu, jelas bahwa perbuatan menggunjing atau menggosip atau menggibah adalah perbuatan yang dosa. Sampai-sampai di ayat ini disebutkan bahwa kita seperti memakan daging saudara kita sendiri yang sudah meninggal atau mati, yang sudah tidak bernyawa. Kita, daging manusia yang masih hidup, segar aja, ada yang memakan? Tidak ada. Makanya di dalam surat tersebut dibilang bahwa tentu kita akan merasa jijik. Terkadang yang sudah jelas halal untuk dimakan aja, kita ada yang tidak suka, apalagi daging manusia. Hanya Sumanto aja anak-anak yang suka daging manusia. Ya. Jadi betapa seramnya diibaratkan di ayat tersebut. Nah, sudah jelas bahwa dalam surat-surat tersebut ya, ada yang masih mau menggunjing orang lain? Tidak ada ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata benar atau diam. Dalam hadis Nabi saja kita sudah diperintahkan untuk tidak terlalu banyak bicara untuk yang tidak terlalu penting untuk kita bicarakan. Kalau tidak terlalu penting, anak-anak lebih baik kita diam. Diamnya bukan berarti kalau misalkan ditanya kalian diam. Fungsi mulut memang untuk berbicara. Tapi setidaknya kalian gunakan dengan sebaik mungkin. Ciptaan Allah apapun jenisnya, apapun bentuknya, kita harus gunakan itu sebaik mungkin. Mata untuk melihat yang benar. Kita dikasih kelebihan untuk bernafas tiap hari. Mulut kita digunakan untuk berbicara yang baik-baik, bukan untuk membicarakan orang lain.
bukan untuk menggosip, bukan untuk berbicara yang tidak baik, tidak benar, kasar. Kalian gibah itu sudah melanggar hak Allah. Makanya gibah itu adalah dosa. Ada nggak sih Bu motivasi untuk kita biar kita tuh udah tahu seperti ini ilmunya bahwa semuanya dosa, tapi kita masih kayak kalau ngeliat orang tuh, apalagi kalau misalkan ngumpul-ngumpul biasanya ngumpul-ngumpul itu adalah kesempatan setan untuk memasuki kita, bisikin kita, tuh omongin tuh yang tadi lu lihat misalkan. Jadi kepancing kita kan, tadi saya lihat, nah dilanjutin lagi, dibales lagi sama temennya, dibales lagi, pasti nggak ada ujungnya. Mana yang suka nongkrong itu kadang kan suka lama ya. Nah biasa kita ganti sekarang, kalau kita berkumpul itu yang berfaedah. Misalkan kita berhalaqah, mengkaji ilmu yang kita punya, berbagi ilmu, ya. Ganti dengan biasa kita gibah. Kalau kita mulut kita sudah mulai nggak jadi deh, nggak aja lupa, kan bisa apa sih, kan penasaran, nggak jadi deh, udah lupa, ya. Kita rubah sedikit demi sedikit biar kita sendiri. Dan ada nggak sih Bu motivasi untuk kita semua nih, biar kita tuh bisa nahan gibah itu. Jadi oke, Ibu akan tulis di sini ya. Motivasi untuk sini Ibu akan tulis ya. Motivasi untuk tidak bergosip ya, atau menggunjing. Ya, motivasi untuk kita tidak bergibah atau menggunjing. Yang pertama yaitu dengan mengingat Allah. Ingat bahwa kenapa kita harus mengingat Allah? Yang pertama, Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberi kita sehat setiap hari, nafas, kita bisa berjalan, sehingga kita bisa sekolah seperti sekarang. Allah yang memberi semua nikmat itu. Ingat bahwa Allah yang menciptakan kita, dan ingat bahwa Allah tidak suka untuk orang yang bergibah, dan ada konsekuensinya, yaitu dosa. Jika kita berdosa, Allah akan tidak suka dengan itu ya. Jauhi semua yang Allah tidak suka. Jadi dengan caranya selalu mengingat Allah. Kalau kalian masih terus sudah mengingat Allah, tapi saya masih tiba-tiba saya gibah gitu sama teman saya, bagaimana sih Bu? Berarti kalian belum ingat Allah. Mungkin dengan mulut aja saya ingat Allah, tapi belum ditanamkan dalam hati kita. Seperti itu ya. Yang kedua apa? Ibu tulis dulu ya. Introspeksi. Yang kedua adalah introspeksi diri kita sendiri. Kalau kita membicarakan orang lain, berarti diri kita sudah sempurna. Nyatanya di dunia ini ada yang sempurna? Tidak ada ya. Tidak ada ya, untuk manusia biasa, untuk kita itu tidak ada yang sempurna. Makanya di sini dianjurkan untuk introspeksi diri. Apakah diri kita lebih baik dari dia?
Apakah kita tidak pernah melakukan kesalahan? Apakah kita lebih mulia? Kita lebih pintar? Lebih tinggi derajatnya? Tidak, anak-anak. Semua kita sama. Walaupun di sini ibu berdiri mengajarkan kalian, ibu hanya membagikan ilmu yang ibu punya. Kalau kalian lebih pintar dari ibu, kalian bisa membagi ilmunya, share ilmunya ke ibu. Jadi sesama manusia itu ya seperti itu, saling menghargai, menghormati. Tidak ada yang merasa lebih tinggi derajatnya. Kalau memang kita masih gibah, berarti dia merasa lebih tinggi derajatnya. Dia merasa diri dia lebih mulia, lebih pintar. Ya. Jadi seperti itu. Lebih introspeksi diri lagi, lebih memantapkan diri sendiri lagi. Oke? Yang ketiga, dengan apa yang ketiga? Syukuri nikmat. Jangan sampai kita kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik ya, Nak. Yang ketiga itu syukuri nikmat, mensyukuri. Apa sih mensyukuri? Artinya kita selalu bersyukur apa yang Allah kasih. Dengan tadi kita mengingat Allah, pasti kita akan ada rasa syukur. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya selalu terjaga. Tapi bukan dipamerkan. Kita berbicara sendiri aja dalam hati kita. Alhamdulillah saya masih dikasih bernafas. Alhamdulillah saya masih bisa berbicara. Alhamdulillah saya bisa melihat. Segala sesuatu harus kita syukuri. Kita masih bisa berjalan, masih bisa memegang. Semua hal kecil apapun itu. Kita masih bisa berkedip. Coba kalau mata kalian tidak bisa berkedip. Matanya kayak derby dong gini. Ya, jadi intinya yang ketiga adalah menjauhi ghibah tersebut dengan mensyukuri nikmat. Syukuri nikmat ya, apapun itu. Jangan sampai kita kufur nikmat. Nauzubillah. Lanjut ya. Yang keempat, apa yang keempat yaitu memohon doa. Memohon doanya dengan apa? Memohon doa agar kita terhindar dari perbuatan keji tersebut, perbuatan yang tidak pantas, perbuatan yang Allah tidak suka. Mohon doa agar kita selalu dilindungi untuk tidak berkata kasar, lebih memanfaatkan hidup kita, tidak sembarangan untuk berkata-kata. Kita selalu memohon doa kepada Allah. Kita sudah mengingat Allah, introspeksi diri, sudah mensyukuri nikmat, dan sudah memohon doa. Tapi kenapa sih Bu, saya kayaknya masih tetap pengen gibah gitu kalau melihat hal yang saya tidak suka gitu. Berarti itu ada di diri kalian masing-masing. Lebih banyak beribadah lagi kepada Allah, lebih fokus lagi, lebih kalian lebih memohon doa lagi lah ya. Lebih introspeksi lagi untuk diri kalian. Jadi begitu. Kalau gibah itu anak-anak di zaman sekarang ini lebih banyak tempatnya untuk bergibah. Apalagi di zaman milenial ini, zaman anak-anak yang susah untuk mau dengar kata orang ya. Ya terserah, saya ini bukan kamu. Pasti anak zaman sekarang pasti kayak gitu jawabnya.
Apalagi zaman teknologi yang semakin canggih, kalian bisa gibah itu macam-macam sekarang rupanya. Tidak hanya face to face aja, tapi bisa lewat gadget kalian, handphone kalian. Apalagi sekarang ada Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lainnya, yang orang semakin mudah untuk mencurahkan hatinya, isi hatinya. Kebanyakan orang untuk menulis status ya, umumnya di WhatsApp yang kita banyak orang punya. Situlah muncul misalkan dengan sindir menyindir. Gibah pun bisa dengan sindir menyindir ya anak-anak. Contohnya dari kesal sama si A, ada status dia kesel banget sama si A, sedangkan di kontak kalian tuh yang A itu banyak, bukan cuma satu. Coba yang namanya inisialnya A tersinggung atau tidak? Pasti tersinggung. Ini saya bukan ya. Akhirnya orang pada seuzon. Kalian 2 kali lipat dosanya, bikin orang seuzon sama kita. Biasanya kan mainnya dengan inisial ya. Itulah bahayanya di zaman ini. Nah, di teknologi semakin canggih ini, pergunakanlah kalian gadget kalian ini, sosial media kalian dengan hal-hal yang positif, yang lebih bermanfaat. Gak usah lah ya sekarang pakai nyindir-nyindir orang di status ya. Ya, jadi kan kita sudah membahas tuh, ada ayatnya, ada hadisnya. Ibu sudah memberi pengertiannya, ganjarannya seperti apa, dan ini sudah ada motivasinya. Insya Allah kalian bisa merubah diri kalian sedikit demi sedikit ya. Jadi dengan isyarat pun gibah juga bisa anak-anak. Dia duduk di sebelah kita, terus isyaratnya seperti apa tuh Bu? Isyarat ngomong sama teman sebelahnya, tadi gue itu, tadi saya lihat ini isyarat gitu. Bisa dengan isyarat juga. Ini sama aja membicarakan orang lain. Makanya kenapa nggak boleh bisik-bisik ya? Kenapa kalian nggak boleh bisik-bisik ya? Karena itu bisa menyinggung hati yang lain, yang tadinya kalian bukan ngomongin dia, jadi orang itu merasa bahwa dia sedang digibahin, padahal kalian enggak. Itulah, lebih baik kita tantangan aja, ngomong face to face. Kan masalah itu terkadang bisa kita bicarakan. Kalau kita tidak suka, lebih baik kita diam, tidak usah mengajak-ajak orang lain. Kadang zaman sekarang ini orang cenderung maunya terlihat sih, terlihat untuk tidak suka, yang mengajak-ajak orang. Itulah kenapa gibah itu lebih bahaya ya. Bahaya sekali jika kita ceritakan seperti ini. Ibu aja sampai merinding mendengar. Mari kita berubah sedikit demi sedikit agar diri kita lebih baik lagi, lebih beriman lagi. Gunakan lisan kita sebaik mungkin. Oke? Ya, sampai di sini penjelasan Ibu. Ada yang ingin bertanya? Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Ya, siapa yang bertanya? Jangan kalian habis Ibu jelasin gini kalian langsung diam. Kalau waktunya bertanya, kalian boleh bertanya. Ya, silakan. Apa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, teman kalian bertanya bahwa apakah orang yang digibahin tersebut atau korbannya ya mendapat pahala atau tidak Bu? Katanya. Baik, pertanyaannya bagus, terima kasih. Ibu akan menjawab bahwa pada zaman sahabat Nabi, bukan sahabat Ibu ya, sahabat Nabi dia selama di dunia itu
banyak berbuat dosa. Dia merasanya ya, dia merasa banyak berbuat dosa, banyak bermaksiat, banyak melanggar peraturan Allah. Tapi ketika di akhirat, di saat timbangan amal, kok beratnya ke kanan? Berarti kan kalau misalkan berat ke kanan itu, dia banyak amal baiknya daripada amal buruknya. Jadi gitu, dia sudah keringat dingin semuanya, dan dia sadar bahwa dia itu banyak dosa. Jadi dia sudah mulai siap untuk ibaratnya masuk neraka. Lalu dia kaget, kok timbang saya beratnya ke kanan, sedangkan saya di dunia banyak berdosa. Tanya lah, ya Allah, kenapa saya lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya? Ya Allah, si pahala itu datangnya dari orang-orang yang membicarakanmu atau menggibaimu. Dia kaget, segitunya orang banyak bicarain dia, yang mungkin dunia itu si A ini, dia tuh gak pernah yang namanya sholat di masjid. Nah, itu hati-hati sekali sama lisan. Kenapa harus hati-hati sama lisan kalian? Karena kita tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi gunakan lisan kalian sebaik mungkin agar tidak menggunjing, agar kita terhindar dari perbuatan yang keji, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Baik, tadi pertanyaan yang pertama sudah Ibu jawab. Bagaimana? Oke, ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Jadi semoga ilmu kita hari ini bermanfaat dan kita bisa merubah diri kita sedikit demi sedikit agar kita menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jangan pernah merasa diri kita lebih sempurna. Kita lebih harus introspeksi diri, selalu mengingat Allah. Itu pesan Ibu ya. Hindari kalam kita dari kata-kata kasar. Siap ya untuk mengubah diri? Oke, baik. Mungkin pelajaran Ibu hari ini cukup sekian. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.